Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade In. Kita kembali lagi untuk update IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Dan sebelum saya mulai untuk review market hari ini, kita akan lihat sedikit ya, untuk bahas sedikit dari The Fed yang dimana akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunga mereka ya teman-teman di angka 5,25%. Ini merupakan yang pertama kalinya semenjak The Fed menaikkan suku bunga teman-teman. Kita coba pantau sedikit. Memang ya The Fed saat ini dalam kondisi untuk menahan suku bunga mereka teman-teman. Namun mereka juga memberikan sinyal ya bahwa sampai dengan akhir tahun nanti mereka juga akan tetap menaikkan suku bunga minimal sampai ke 5,6%. Namun itu dengan kondisi apabila ekonomi dan inflasi di Amerika Serikat itu tidak kunjung mereda teman-teman. Jadi itu sekilas untuk berita dari The Fed teman-teman ya, yang intinya untuk saat ini mereka menahan suku bunga, namun sinyal-sinyalnya itu mereka akan tetap menaikkan suku bunga sampai dengan akhir tahun nanti. Kemudian dari dalam negeri kita lihat hari ini ada neraca dagang ya teman-teman. Di sini neraca dagang Indonesia untuk bulan Mei 2023 posisinya masih surplus teman-teman. Jadi kurang lebih kalau tadi saya lihat udah kurang lebih 37 bulan ya untuk neraca dagang Indonesia itu terbilang surplus nih. Namun di sini saya lihat surplusnya semakin kecil teman-teman. Sekarang sisanya cuma 0,44 miliar US dollar ya. Jadi kita perlu pantau apakah nanti di bulan berikutnya di bulan Juni ya neraca dagang kita masih akan tetap positif. Lalu ada juga untuk data penjualan mobil teman-teman yang di sini untuk bulan Mei tercatat meningkat 65,2% ya. Jadi wajar ya misalkan Jakarta ini kondisinya semakin macet teman-teman karena penjualan mobil juga semakin besar nih, semakin banyak. Oke, itu sekilas untuk berita dari luar dan dalam negeri. Sekarang kita lihat untuk market langsung. Hari ini IHSG kita terpantau cukup bervariasi teman-teman, naik turun. Hari ini dengan penutupan menguat 0,21% di level 6.714 ya. Untuk banking kita coba cek. Hari ini Bank BCA 9.050 melemah 0,8%. Bank Mandiri hari ini terpantau menguat 1,49% di 5.125. Sedangkan untuk Bank BNI juga kembali menguat 1,39% di 9.100. Lalu untuk Bank BRI hari ini sedikit terkoreksi 5.525 teman-teman. Lalu secara sektoral kita lihat hari ini cukup juga bervariasi. Yang cukup melemah hari ini pelemahan dari sektor transportasi teman-teman. Sedangkan yang cukup menguat hari ini dari sektor energi. Nah untuk energi ini saya lihat beberapa emiten batubara ya, khususnya PTBA, Adaro dan yang lainnya itu mengalami lanjutan technical rebound teman-teman. Apalagi PTBA yang dimana hari ini melakukan RUPS ya, yang salah satu agendanya itu membahas mengenai dividen. Jadi men-trigger dari emiten tersebut kembali langsung naik nih. Sedangkan untuk rupiah kita juga pantau hari ini so far sedikit melemah teman-teman, karena kemarin itu The Fed akhirnya menahan suku bunga ya, yang akhirnya dari segi indeks dolar menguat dan akhirnya rupiah kita sedikit melemah di 14.967 teman-teman kurang lebih so far. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan dari teknikalnya. Nah hari ini secara charting cukup bagus ya teman-teman. Tadi sempat menyentuh ke sekitar 6.660-an sebagai support nih. Namun akhirnya suatu closingan berhasil kembali ditutup di atas 6.700. Jadi untuk candle hari ini cukup bagus. Dan secara potensi mungkin untuk besok masih akan cenderung mix teman-teman, masih akan konsolidasi menguji ke 6.560 sebagai support sampai dengan ke resistance itu di 6.740-an ya so far. Dan untuk indeks kita saya melihat ada potensi yang menarik ya di sini.
Apabila indeks kita berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 6.660-an teman-teman, ini bisa jadi potensi untuk terbentuk inverted head and shoulder teman-teman di sini. Namun dengan kondisi indeks kita harus berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 6.600-an ya. 6.660-an. Kalau misalkan berhasil bertahan, maka potensinya bisa kembali untuk rebound. Dan apabila berhasil breakout dari resistnya, maka bisa konfirmasi untuk pattern tersebut dan berpeluang lagi untuk bisa menguji ke sekitaran 6.700 sampai dengan 6.900-an teman-teman. Ya, intinya berpotensi kembali menguat ya apabila dia berhasil breakout dari resist tersebut, resist yang di kisaran 6.750-an ini. Ya, kita doakan semoga indeks kita bisa berhasil bertahan di atas support tersebut dan bisa kembali untuk lanjut menguat ya, dengan didukung juga kondisi ekonomi Indonesia yang semakin pulih, dengan juga data ekonomi seperti neraca dagang yang terbilang masih cukup surplus teman-teman. Oke, jadi so far kurang lebih seperti itu untuk review market hari ini. Dan untuk besok kembali saya akan update lagi untuk teman-teman seperti biasa ya. Oke, untuk hari ini langsung lanjut kita untuk pembahasan emiten, yang dimana hari ini saya membahas beberapa emiten yang terkait dengan dividen mereka. Langsung aja yang pertama kita akan bahas dari Mayora Indah teman-teman, yang di sini akan membagikan dividen kurang lebih 782,55 miliar rupiah. Kita langsung cek aja ke keterbukaan informasinya dari Mayora. Di sini Mayora akan membagikan dividen sebesar Rp35 per lembar saham, teman-teman. Kalau kita hitung berdasarkan harga dividennya, dan untuk hari ini Mayora kita lihat closingannya di 2.700, jadi mungkin saya akan ambil harga hari ini aja ya untuk perhitungannya. Maka untuk yield dividen dari Mayora sebesar kurang lebih 1,29% ya teman-teman. So far untuk Mayora, jadi dibilang besar juga enggak juga, namun dibilang kecil ya enggak terlalu kecil banget teman-teman. Sedangkan untuk jadwalnya sendiri, untuk come date-nya di tanggal 21 Juni teman-teman, di hari Rabu depan. Lalu untuk pembayarannya di tanggal 11 Juli. Jadi buat kalian yang ada pegang dari saham Mayora, bisa dipantau ya untuk emiten ini dari pembagian dividennya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut untuk pembahasan dari teknikalnya juga. Nah, secara teknikal di sini kita lihat Mayora hari ini mengalami koreksi di 2.700 closingannya. Secara tren di sini sebenarnya saya lihat masih dalam fase konsolidasi teman-teman di sini. Untuk Mayora Des terakhir sempat berhasil breakout, namun akhirnya kembali masuk lagi ya di sini. Jadi bisa dikategorikan sebagai false break teman-teman di sini. Jadi so far untuk Mayora masih kepentok di resist di sini, saya lihat masih belum juga untuk berhasil breakout dan mempertahankan harga di atas resist tersebut. Jadi kecenderungannya kalau misalkan dia masih belum berhasil breakout, akan terreject dulu teman-teman, akan mengalami koreksi ya. Jadi untuk Mayora saya rasa masih akan mengalami koreksi di sini, bisa menguji sampai ke kisaran 2.550-an. Di sini ada support teman-teman untuk Mayora ya so far. Lalu kemudian yang kurang bagusnya juga di sini untuk Mayora, kalau saya lihat di sini dia secara harga yang membentuk harga yang lebih tinggi teman-teman, membentuk high yang lebih tinggi, namun secara momentum indikatornya atau MACD dia membentuk high yang lebih rendah teman-teman di sini. Jadi secara harga membentuk yang lebih tinggi, namun secara momentumnya membentuk yang lebih rendah. Jadi bisa dikatakan sebagai bearish divergence ya teman-teman.
di Mayora ini. Jadi perlu dipantau ya buat teman-teman semua, kalau misalkan dia nggak berhasil breakout juga ke atas 2750 untuk resistnya, so far masih akan terreject, masih akan bermain konsolidasi di dalam area tersebut. Oke, jadi so far seperti itu untuk update dari Mayora ya teman-teman. Kita lanjut untuk emiten yang kedua, langsung dari emiten Barito Pacific atau BRPT. Dengan keterbukaan informasi di sini kita lihat untuk dividennya itu adalah 1,59 rupiah ya teman-teman. 1,59 rupiah. Untuk harga hari ini BRPT kita lihat closingannya di 750. Jadi untuk yieldnya kurang lebih 0,21%. Jadi cukup kecil ya untuk dividen dari emiten sawit ini teman-teman. Lalu untuk jadwalnya efektif 12 Juni, untuk come date-nya di tanggal 20 Juni di hari Selasa depan come date-nya, dan pembayarannya di tanggal 14 Juli. Jadi perlu dipantau buat kalian yang ada pegang dari saham ini ya. Kita langsung coba lihat juga ke teknikalnya. So far di sini untuk BRPT terakhir dia sempat break dari support teman-teman di sini. Sempat breakdown dari support di 750 ya. Namun sekarang posisinya dia masih kembali untuk mencoba untuk kembali ke atas area tersebut, area resist tersebut. Karena secara panjangnya di sini saya lihat memang masih dalam fase konsolidasi ya, untuk BRPT udah cukup panjang konsolidasinya. Namun yang kurang menariknya adalah di sini dia membentuk semacam, kalau bisa dibilang sebagai descending triangle teman-teman, yang dimana pattern tersebut adalah pola untuk lebih ke arah bearish ya. Dan perlu diperhatikan apabila dia jebol dari supportnya nih di kisaran 600-an, ini bisa dia untuk langsung dan kembali lanjut turun nih ke bawah. Tapi dengan syarat harus jebol dulu teman-teman dari supportnya ya. Kalau misalkan dia belum jebol, kita masih kategorikan dia sebagai konsolidasi aja nih. Jadi belum jebol untuk lanjut turun lagi. Oke ya, itu untuk BRPT. Nggak banyak yang bisa kita bahas karena memang emiten ini pergerakannya nggak terlalu signifikan teman-teman, dan juga tergolong cenderung lambat ya, atau ibaratnya kalau orang bilang tuh slow ya untuk emiten ini. Oke, itu yang kedua untuk BRPT. Sekarang yang ketiga langsung aja. Di sini dari Antam yang juga akan membagikan dividen teman-teman. Ini Antam baru aja ya, masih hangat nih beritanya. Hari ini Antam melakukan RUPS yang dimana agendanya akan membagikan dividen teman-teman. Kita coba lihat. PT Aneka Tambang resmi membagikan dividen tunai sebesar 1,91 triliun rupiah. Maka dividen per sahamnya mencapai 79,5 rupiah per lembar saham teman-teman. Kalau kita hitung berdasarkan dividennya, maka untuk Antam kita lihat hari ini closingannya dari 2040. Jadi so far untuk Antam, untuk yield dari dividen itu sendiri kurang lebih di 3,8%. Ya dibilang besar ya, lumayan teman-teman ya untuk ukuran dividen. Sedangkan untuk jadwalnya kita masih belum melihat ya teman-teman. Nanti kita akan pantau di keterbukaan informasinya dari Antam. Dan untuk Antam kita langsung cek aja ke bagian teknikalnya teman-teman di sini. Nah, untuk Antam so far pergerakannya masih cenderung dalam konsolidasi ya di sini teman-teman. So far masih bermain di dalam area konsolidasi kurang lebih di 1770 sampai dengan 2150 teman-teman di sini. Dan so far terakhir saya lihat pergerakannya dalam channel ya di sini, bergerak dalam channel. Mungkin secara potensi masih bisa menguji nih Antam ke
sekitar 2150 teman-teman sebagai resistnya. Perlu diperhatikan ya, apabila Antam ini nggak berhasil untuk break ke atas 2150, maka potensinya bisa kembali terjek lagi. Dan apabila dia breakdown dari trend line teman-teman, malah potensinya malah bisa kembali turun nih. Jadi so far untuk sementara Antam yang perlu diperhatikan adalah resistnya di 2150. Apakah bisa untuk breakout ke atas area tersebut? Dan juga sekaligus di sini ada trend line teman-teman yang saya gambarkan. Misalkan ternyata Antam dia break dari trend line-nya, maka potensinya bisa kembali untuk lanjut koreksi ya. Karena secara panjangnya di sini saya lihat dia membentuk semacam pola, yaitu head and shoulder teman-teman. Apabila support di kurang lebih 1770 ini di break ya. Namun yang terdekatnya saya rasa kita akan coba lihat Antam apakah dia berhasil untuk break ke atas resistnya teman-teman di sini. Jadi untuk Antam kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Perlu dipantau untuk yang pegang dekat-dekat di area resist, mungkin bisa coba untuk di taking profit ataupun bisa dibuang dulu teman-teman. Karena kalau misalnya dia terreject, maka potensi koreksi masih bisa mungkin terjadi ya untuk Antam. Oke, itu ya untuk potensi dari Antam sementara waktu ini. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita hari ini di IHSG Daily hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Oke, thank you teman-teman semua untuk hari ini. Jangan lupa kalian untuk lakukan juga analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, dan support terus dengan cara subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video besok untuk update market seperti biasa dan juga untuk rekomendasi saham di hari Jumat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.